Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, hamba Tuhan yang Maha Esa yang tersebut manusia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kita bisa bertemu kembali bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan dari inti-inti isi kandungan makna-makna yang ada di dalamnya kitab suci Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir. Nah, mari didalami isi kandungan makna yang kami jabarkan ini. Kami atas nama Mbah Macan Lorek mendapatkan amanah perintah, memang diperintah untuk menjabarkan semua umatnya agar mengerti isi kandungan makna-makna yang sebenarnya dalam inti hakikatnya. Karena di dalam kitab-kitab Al-Quran menurut ilmu Jawa ada yang disanepakno. Kata orang Jawa, sanepan. Jadi inti diri kami ini diperintah untuk menjabarkan yang isinya sanepan itu, agar mengerti panjenengan semua saudaraku dimanapun diri kalian berada. Diri kami ini disuruh untuk membongkar, menjelaskan isi kandungan makna-makna yang katanya di ilmu Jawa itu sanepan, hanya disanepakno. Harus mengerti panjenengan, banyak, memang benar banyak yang disanepakno. Itu. Ini kami mendapatkan diperintah untuk menjabarkan yang sesungguhnya. Adanya ilmu tasawuf, adanya ilmu hakikat menuju makrifat. Makrifat itu weruh, mengerti, melihat. Yang katanya disanepakno itu loh, sanepan, agar mengerti, tahu, weruh menuju jalan makrifat itu. Jangan disamakan dengan syariatul Islam. Memang ini semuanya ajaran al-haq, ajaran beliau Nabi Agung yang terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah. Di situ memang banyak yang sanepan. Iya, banyak sekali. Seperti diri kalian untuk mencari rumah Allah, katanya di Ka'bah Mekah. Nah, itu kan sanepan. Dalam hakikat ya Ka'bah dicari, Ka'bah hak di dalam diri. Tanah suci ya juga di situ. Sanepan.
yang bisa menjabarkan di Jawa adanya ilmu tasawuf, dijabarkan adanya hakikat yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu. Adanya ilmu sejati, sejatinya ilmu. Adanya sangkan paraning dumadi. Nah itu, terus ada ilmu kapitayan. Kapitayan itu bukan agama, tempatnya orang berilmu, ilmu yang tinggi, ilmu yang berbudi luhur. Ada kata namanya ilmu linuhung. Ilmu linuhung kan ilmu tua, ilmu yang berbudi luhur. Ilmu linuhung itu agar mengerti diri kalian yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Seperti diri kalian disuruh mencari Baitullah lah, katanya rumah Allah lah, sanepan. Rumah Allah kalau syariat katanya di sana di Mekah. Dicari Mekah, Ka'bah yang sesungguhnya. Ya semua di dalam diri panjenengan semua. Di diri saya ya juga ada, di diri panjenengan ya ada. Sanepan semua itu, sanepan. Panjenengan jika nanti sudah mengetahui semua di dalam diri panjenengan semua dan diri saya juga, hanya di sana Pak no pungkasane temriku, hanya di sana Pak no, akhirnya di situ. Oh, sanepan isi kandungan. Seperti panjenengan jika ingin mengetahui ayat-ayat Allah yang sebenarnya, saya cuplik, jika ingin mengetahui ayatullah yang diri kalian baca, Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan hanya dibaca di lisan saja, harus diketahui yang sesungguhnya. Bismillah sanepan. Walau entah diri kalian nggak mengucap Bismillah, tapi diri kalian mengerti isi kandungan makna Bismillah ayat itu. Loh, sudah paham, terletak di diri kula lan panjenengan semua Bismillah itu. Dan setelah Bismillah, diri kalian mengucapkan Alhamdulillah. Ya, harus mengerti Alhamdulillah gimana ya. Sudah mengerti ya sudah, Alhamdulillah. Oh, lalu terakhir dilengkapi, ditutup innalillahi wa inna ilaihi rojiun lah. Panjenengan hafal isi kandungan makna 3 ayat itu tadi yang kami sebut. Ya sama dengan panjenengan sudah hafal isi kandungan makna ayat-ayatullah yang 30 juz itu di Al-Quran. Sama dengan sudah hafal, sudah menguasai ayat 3 tadi. Iya benar, hak al-haq, hafal sudah menguasai isi kandungan yang sebenarnya. Karena isi kandungan ayat Al-Quran 30 juz itu banyaknya surat, lalu banyaknya berapa ribu ayat itu diolah lagi menurut hakikat, diringkas menjadi kecil sampai terakhir menjadi Bismillah, diringkas sanepan, ada di diri panjenengan dan diri saya, di diri semua manusia terutama.
Itu al-haq. Jadi sudah mengerti, nggak sampai menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sampai di situ, sudah mengetahui, sudah lengkap di situ, menguasai sudah. Jadi inti kajian ini diperintah disuruh menjabarkan bab Ki Ageng Syekh Sunan Kalijaga tentang gagalnya tidak jadi melaksanakan haji, perintah haji ke tanah suci Mekah. Itu kan ada cerita, ada ceritanya. Ki Ageng Syekh Sunan Kalijaga mau pergi tindak haji ke tanah suci untuk melengkapi rukun Islam yang terakhir, syariat Islam, pergi ke tanah suci. Gagal, tidak jadi pergi ke sana. Agar mengerti diri kalian, kan kami sudah bilang semuanya banyak yang di Sanepano. Agar mengerti, kami disuruh membongkar, diperintah untuk menjabarkan supaya hambanya mengetahui semua, mengerti semua isi kandungannya, maknanya yang sebenarnya dalam hakikat adanya ilmu hakikat. Nah, ceritanya beliau Ki Ageng Syekh Sunan Kalijaga, ceritanya kan pergi, sudah pergi. Waktu itu sudah di perjalanan di Selat Malaka, di lautan naik kapal. Pertama dihadang, ada yang menghadang di perjalanan. Yang menghadang beliau namanya Syekh Maulana Maghribi. Panjenengan harus mengerti itu sanepan, dicari isi kandungannya dengan tersebutnya Syekh Maulana Maghribi. Itu yang menghadang, disuruh kembali, diingatkan, pulang saja, kembali ke rumahmu. Itu yang pertama ya. Terus kedua, ada yang mengingatkan beliau, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Itu dia mengingatkan agar mengerti isi kandungan panjenengan, isi kandungannya Syekh Nabi Khidir lah, sanepan semua. Seperti Nabi Adam lah, kok sanepan sih? Dicari sejatinya Adam loh di situ. Hakikat. Seperti beliau Nabi Agung Muhammad. Ya beliau di sana, tanah suci, dicari hakikatnya Muhammad. Kan sanepan, hakikatnya Muhammad dicari, Muhammad Rasul. Ya didiri kulolan panjenengan. Dicari seperti Ibrahim yang membangun Ka'bah. Loh, sanepan kan semua itu. Nah, Ibrahim yang sana ya membangun Ka'bah dari waktu itu. Bata yang ditata di sana itu, yang dihadiri di seluruh dunia manusia hadir di sana, nggak apa-apa. Di sana nggak apa-apa. Memang ajaran syariat, ajarannya juga Rasulullah. Biarpun yang mampu, itu alat supaya apa? Termasuk modal panjenengan supaya mendekatkan diri kepada zat Tuhanmu masing-masing, zat Allah.
baik saja yang mampu untuk menemui zat, untuk mendekatkan diri, terutama di situ nggak apa-apa, itu modal memang melakukan syariatul Islam. Tapi ya tidak cukup di situ, hanya mesti menguasai sebuah sebutan nama saja. Karena yang wajib disembah, yang dihadap, yang disujudi, ya hanya zat lah. Itu al-haq, yang paling hak itu zat, yang disujud, yang dihadap. Allah, katanya nama Allah itu hanya julukan saja. Tuhan yang paling utama di Islam, namanya kan banyak, 99 di Al-Quran. Asmaul Husna itu nama-nama yang baik. Ya, panjenengan mencari yang rahasia satu itu agar sempurna 100%, memang rahasia yang satu. Disuruh mencarinya adanya sifat 20 wajib yang diketahui itu. Panjenengan ketahui hakikatnya. Seperti tadi Syekh Sunan Kalijogo dihadang Syekh Maulana Maghribi. Apa sih maksudnya? Ya panjenengan hakikatnya itu disuruh untuk memperbanyak meminta ampunan, maghfirah. Maghribi, maghfirah. Disuruh pulang saja, minta ampunan yang banyak, minta ngapuroh kepada zat Tuhanmu masing-masing. Yang namanya Nabi Khidir, lah panjenengan hakikatnya disuruh pulang, disuruh untuk zikir, banyak-banyak zikir. Di situ aslinya, di situ hakikatnya. Disuruh memperbanyak zikir-zikir setelah panjenengan minta ampun. Maghribi minta ampunan, minta maghfirah, zikir-zikir. Sudah panjenengan mendekatkan diri semua saja, nggak sampai ke sana. Walaupun diri kalian nggak mampu ke sana, kan bisa naik haji, gak sampai ke Baitullah di sana. Sudah mengenal, karena mengenal Ka'bah, al-haq, rumah Allah yang sesungguh di dalam diri. Minta ampunan, karena Allah Ta'ala hidup di dalam diri semua manusia. Di batin itu. Allahu batinul insan. Allah itu urip no batinnya manusia kabeh. Tanah suci ya di sini juga. Apa sih tanah suci yang sebenarnya? Roh diri kulolan panjenengan itu loh. Tanah suci, kudus kan namanya. Di Asmaul Husna itu di 99. Kudus salam. Harus al-mu'min, panjenengan percaya bahwa semua manusia mempunyai harapan ingin selamat. Jika diri manusia jika ingin selamat, ya kuduslah. Mukmin itu harus percaya, harus kudus, suci, fitrah. Salam selamat. Ya membenahi diri, minta ampunan itu tadi. Minta ampunan yang banyak-banyak. Taubatan nasuha terutama. Lalu minta ampun Gusti. Taubatan nasuha, minta ampun yang sebenarnya. Jangan diulang lagi. Taubatan nasuha itu sedikit demi sedikit ngetuni dorong Jawa. Sing dilakoni anggal didik di situ. Anggal sedikit, getuni. Taubatan nasuha yang sebenarnya. Panjenengan minta ampunan, maghfirah di situ. Setelah minta ampun, mendekatkan diri, zikrullah,
Zikirullah termasuk panjenengan naik kendaraan, melintasi kendaraan lewat zikrullah untuk menemui zat wujud Allah Ta'ala yang diri kalian yakini selama diri kalian hanya mengenal sebuah namanya saja. Ada ilmu hakikat makrifat, di situ tujuannya. Ilmu hakikat kalau di Jawa makrifat itu diwajibkan menurut ilmu hakikat, ilmu Jawa wajib. Wajib itu harus, jika tidak panjangan susah sendiri nantinya. Karena kehidupan itu semua manusia tidak hanya cukup di dunia saja ini. Setelah di dunia menjalani hidup lagi sampai abadi. Di dunia hanya sementara saja. Marilah sadar saudaraku. Iya, kenapa kok wajib? Karena diri kalian, saya juga semua, terutama manusia yang dilahirkan di alam muka bumi ini, semua sudah menerima janji dari Zat Tuhan Yang Maha Esa ketika hidup di alam wahdah rahim ibu biung panjenengan semua. Ya, saya juga mengalami, sadar diri bahwa pernah mengalami berjanji. Ketika waktu itu yang berjanji ya ruh, bukan zahir ini. Ruh yang berjanji, yang bersaksi. Nah, panjenengan kan bisa omong-omongan waktu itu kan marifat, sudah mengenal zat Tuhannya, bisa omong-omongan. Allah Ta'ala berjanji kepada semua manusia hambanya itu. Kan hanya orang Islam saja, semua manusia. Ini tidak melalui golongan. Al-Quran itu mencakup semua alam semesta seisinya. Bukan kok untuk hanya orang Islam saja menurut hakikat. Untuk menyakup alam semesta seisinya. Isi Al-Quran itu 30 juz itu. Agar paham diri kalian. Hilangkan rasa fanatik, iri dengki, merasa pintar, royoan pintar, hilangkan. Ayo belajar bersama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran adalah dalam hakikat di bawah Zat Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran itu dalam hakikat. Semua akhirnya salah. Seperti saya, ya saya sadari salah. Jika nggak salah, kenapa dilahirkan di alam muka bumi ini? Harus sadar di situ diri kalian. Semua manusia itu termasuk salah. Nah, itu disuruh untuk belajar thalabul ilmi, mencari ilmu agar mengerti. Disuruh melakukan kebaikan, terutama kedamaian, kejujuran, keadilan, agar dibenarkan oleh Zat Tuhan yang itu sesuai ada rukun 5 itu. Intinya di situ. Diperintah melakukan kebaikan, adanya sholat itu. Diperintah melakukan hidup yang damai rukun, adanya perintah zakat itu. Diperintah yang jujur dengan siapapun, adanya perintah puasa. Diperintah supaya adil. Nanti adil, bisa melakukan adil. Ya akhirnya bisa bijaksana. Itu dalam hakikat di situ. Nah, nanti panjenengan jika melakukan sudah 4 dibenarkan oleh Zat Tuhan itu. Nah, terakhir kan haji. Perintah sholat pertama, perintah zakat
perintah puasa terakhir haji yang mampu. Nah, di situ panjenengan harus sholat. Nah, di situ kan perintahnya. Sholat kan baik. Semua kan ngajarkan sholat. Agama semua itu masing-masing loh. Kan nggak sama sholatnya. Mengajarkan kebaikan. Ya ada pusat puasanya juga lah. Ada zakatnya juga lah. Zakat kan paweh. Kasih mengasihi loh. Lain Islam ya ada. Puasa. Nggak makan, nggak minum. Lain Islam ya ada lah. Puasa. Haji lah. Itu. Apa sih haji? Diri kalian untuk mengetahui yang hak, yang paling aji. Haji itu. Lah panjenengan sudah, jika mengikuti pejangan Jawa, nanti mengetahui zat yang diri kalian yakini, zat wujud. Itulah diri kalian inti dari mengetahui yang hak, yang aji, yang memiliki kebenaran, yang menguasai sebuah sebutan nama yang selama panjang yakini. Saya antar di situ. Mengenal, saya arahkan, saya tunjukkan di waktu malam Jumat Legi. Itu kan sudah mengetahui yang hak, yang paling aji. Siapa yang paling aji di muka bumi? Ya zat Tuhan. Gak ada yang paling aji. Karena diriku lelembanya kan salah. Aji dari mana? Ya itu yang Tuhan yang Maha Esa itulah yang paling aji. Ayo, yang wajib dipuja, pujilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mengerti panjenengan yang kau puja-puji. Seperti panjenengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mengerti panjenengan. Yang kesebut sudah kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di diri kalian semua, di diri saya ada. Terutama di luar diri panjenengan. Itu. Kalau di diri panjenengan ini, zahir ini loh. Bisa rusak. Panjenengan saya antar supaya mengetahui yang zat yang tidak bisa rusak. Nah, panjenengan agar mengerti isi kandungan hakikatnya sebenarnya Ki Ageng Syekh Sunan Kalijogo itu yang sebenarnya kenapa kok gagal nggak jadi ke Tanah Suci, padahal satu-satunya orang nomor satu yang memboyong melahirkan Islam di tanah air kita ini, Indonesia. Pertama, adanya syariatul Islam, agama Islam itu yang memboyong mulai. Kok enggak sampai pergi ke Tanah Suci Mekah? Saya jabarkan itu dalam itu. Memang di situ dihalangi dengan tersebutnya Syekh Maulana Maghribi. Dan dihalangi Nabi Khidir alaihissalam. Sudah saya jelaskan di situ nanti. Disuruh meminta ampunan saja. Minta ampunan yang banyak-banyak dan zikir kepada menghadap kepada Tuhanmu. Tuhanmu tidak jauh di rumah Ka'bah, rumah Allah di dirimu. Ka'bah al-Haq. Masuk Ka'bah. Apa sih Ka'bah? Ka'bah buka kabeh. Hakikat sanepan nih. Buka kabeh. Dari mana? Panjenengan harus mengetahui kajian Jawa ada namanya Sunan Wali Songo. Sanepan juga.
Wali yang sebenarnya itu di dalam diri semua manusia. Lobang-lobang terutama mengetahui babakan bolongan Hawa Songo. Kalau di Jawa itu harus mengetahui di situ hakikatnya babakan bolongan Hawa Songo. Buka kabeh Ka'bah diserang, itu kan awal syahwat lewat di situ. Bolongan, lobang-lobang itu kan nggak ditutup, ada yang ditutup satu. Itu rahasia adanya Syekh Siti Jenar itu. Sebutan Syekh Siti Jenar, rahasia sejatinya Wali Songo. Aslinya wali itu ada 10 lobang babakan Hawa itu. Ada 10, tapi yang satu rahasia ditutup oleh Zat Tuhan. Ada namanya pancer itu loh. Rahasia. Pancer kan tengah-tengah. Cari sendiri panjenengan agar ngerti. Dibuka kabeh. Selain itu, yang satu semua lobang-lobang 10 panjenengan cari sendiri. Diserang. Kenapa kok dibilang Syekh Sunan Kalijogo? Hakikatnya saya buka juga ini. Diperintah untuk menjabarkan agar semua diri manusia mengerti ajaran ilmu Jawa itu al-haq, ilmu yang berbudi luhur, jangan diremehkan. Karena Jawa ini gudangnya ilmu. Jika diri kalian nggak melalui Jawa, apa sih Jawa? Jawa itu untuk mencari ilmu diri kalian agar mengerti tatanan. Islam digandeng, Islam itu tuh suci. Ya kudus, diri kalian ingin selamat ya harus kudus, harus suci. Ada syarat Islam disuruh wudhu itu, mau masuk ke masjid itu disuruh wudhu agar suci. Termasuk kulon panjenengan ini najis ya. Iya, disuruh wudhu agar suci, itu syariat. Hakikat ya sudah lain lagi wudhunya, bukan di situ. Ya Allah. Lah itulah dari inti hakikatnya nggak jadinya ke tanah suci. Syekh Sunan Kalijogo disuruh menjaga. Syekh Sunan Kalijogo disuruh menjaga kali. Kali kan ada airnya, banyu, mili lah itu. Suruh menjaga ini. Jika panjenengan sudah menguasai zikir napas, mengetahui kan hakikat yang kau hirup, yang kau tip itu apa yang kau hirup? Itu tirta wening, banyu suci, banyu kesucian, hidup yang sesungguhnya. Yang namanya maha suci yaitu yang kau hirupi, kehidupan, air kehidupan. Disuruh menjaga, jogo, dijogo. Nggak panjangan sudah melakukan zikir kan disuruh menjogo. Awalnya itu nama yang sesungguhnya dikenalkan. Apa? Agar panjenengan sadar eling untuk menjaga hawa nafsu saudara kalian semua itu. Adanya sifat nafsu namanya 4. Sufia, aluama, amara, mutmainah itu disuruh menjaga saudaranya itu. Ngempet babakan hawa nafsu. Nih, kalau di Jawa itu namanya itu disuruh menjaga hawa nafsu. Lewat lobang-lobang bolongan songo itu. Jadi nggak jadinya ke sana itu Syekh Sunan Kalijaga memang di situ sudah mengerti Ka'bah al-haq.
sudah mengetahui haji yang sesungguhnya, mengenal zat wujud Tuhan yang Maha Esa. Jadi gak jadi ke sana, akhirnya uangnya dibagikan fakir miskin dan anak yatim. Malah melebihi haji yang mabrur. Kan mengharapkan mabrur. Apa sih mabrur? Haji mabrur, haji yang diterimanya sudah mengetahui diterima zat. Nah, di sana kan mabur, nek gak mabur ya gak sampai ke sana lah, lewat udara. Bagi yang mampu. Jika nggak mampu ya cukup di rumah saja. Itu. Panjenengan juga sudah melaksanakan, sudah dipanggil oleh zat Tuhanmu mengikut wejangan Jawa, ya sudah sama dengan melakukan rukun 5, lengkap sudah. Ya mengerti yang sesungguhnya syahadat. Ya mengerti yang sesungguhnya sholat. Ya mengerti yang sesungguhnya zakat. Ya mengerti yang sesungguhnya puasa. Ya mengerti yang sesungguhnya haji. Sudah mengerti hakikatnya rukun Islam yang sesungguhnya. Notok itu. Terakhir sudah ngaji itu. Apalagi sudah mengetahui isi kandungan Bismillahirrahmanirrahim yang sesungguhnya dan Alhamdulillahirabbil alamin yang sesungguhnya, yang terakhir sudah mengerti isi kandungan ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah khatam, dinamakan khatam panjenengan. Titik terakhir sudah mengetahui wadinil haq, jika sudah mengenal zat mengikuti wejangan Jawa yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi, Kemis Kliwon malam Jumat Legi di kediaman kami di Kota Jombang. Itulah kajian kami. Semoga bermanfaat bagi semua umat di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Jika ada kata-kata Mbah Macan Lorek kesalahan, diri kami matur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.